Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan akan wabah corona. Kita masih ada kesempatan untuk bertemu kembali. Seperti saya sering katakan bahwa Tuhan berbicara melalui banyak cara kepada manusia untuk menarik perhatian manusia yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang mulai lupa Tuhan, yang mulai acuh terhadap Tuhan. Tuhan berbicara melalui alam semesta ini. Pada waktu kita memandang ke alam semesta, sepatutnya kita mengakui kebesaran Tuhan, mengakui akan ciptaan Tuhan. Kalau itu masih belum cukup, Tuhan juga seringkali berbicara kepada kita melalui bencana-bencana, masalah-masalah, termasuk wabah, supaya manusia boleh tertarik, boleh ingat kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui wabah juga. Pada akhir-akhir ini di seluruh dunia dalam pandemi COVID-19, kita bersyukur Tuhan sedang berbicara kepada seluruh dunia. Orang-orang sedang bertanya-tanya, dari mana corona? Mengapa terjadi corona? Banyak orang sudah mulai tertarik kepada Tuhan, bahkan bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan berbicara juga kepada kita melalui wabah, supaya manusia mencari Tuhan dan bertobat. Tuhan berbicara kepada kita melalui COVID ini, yang saya lihat merupakan singkat daripada beberapa kalimat. C. Carilah Tuhan dan bertobatlah. O. Oleh kasih karunia kita selamat dan sejahtera. V. Victori sejati hanya di dalam Yesus. I. Iman yang sederhana adalah kuncinya. D. Doa, syukur dan sukacita selalu. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui wabah corona juga, supaya manusia yang sombong, manusia yang sudah mulai acuh terhadap Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, boleh kembali memperhatikan, kembali bersangkut paut dengan Tuhan, kembali berharap pada Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan. Sampai sekarang belum ada vaksin, belum ada obat juga yang teruji. Orang mulai memandang kepada Tuhan yang lebih besar daripada segala corona dengan segala infeksi dan komplikasinya. Juga saudara-saudara, pada kesempatan ini saya selalu ingat pada satu waktu dalam satu pasar barang-barang Kristiani, ada orang yang menawarkan salib. Dia menjual salib kecil supaya orang bisa membelinya. Yang dia katakan adalah cheap cross, artinya salib murah. Mungkin salibnya dari bahan yang murah, jadi bisa harganya menjadi murah. Tetapi sebenarnya salib tidak murah, salib tidak cheap. Ada banyak orang yang memakai salib tapi tidak mengetahui makna salib. Sekarang salib begitu terkenal sampai hilang maknanya. Orang lebih banyak memakai sebagai perhiasan, lambang Kristiani, tetapi tidak mengerti maksudnya, maknanya yang sebenarnya. Apalagi ada banyak orang memakai salib bukan dengan arti yang sebenarnya, tetapi dengan tujuan sebagai jimat. Ini lebih salah lagi. Tetapi Tuhan ingin sekali supaya setiap kali ada Jumat Agung,
kita kembali ada kesempatan untuk lebih menghayati, lebih menikmati, dan lebih mengerti apa arti salib buat kita semua. Ya, benar, salib adalah tanda gereja, tanda Kristiani. Di satu tempat, waktu mereka mau mendirikan gereja, mereka menghadap petinggi, pemerintah, pejabat untuk meminta izin, dan pejabat bertanya, mau mendirikan apa? Gereja atau rumah ibadah? Pendetanya bertanya kembali, apa maksudnya? Kalau gereja, salibnya di luar. Kalau rumah ibadah, salibnya di dalam. Oh, bagi kita tidak ada masalah. Dia bilang rumah ibadah diizinkan, dan mereka sampai sekarang masih bisa beribadah karena salibnya di dalam. Ada banyak orang mengenal salib sebagai tanda gereja, tanda Kristiani, tanda bahwa itu orang Kristen. Di rumah-rumah yang ada tanda salib, orang bisa mengira itu rumah tangga orang Kristen, atau pakai kalung salib, cincin salib, mungkin juga di kaki ada gelang salib dan lain-lain sebagai tanda orang Kristen. Tetapi makna yang sebenarnya bukan sekedar hiasan. Tuhan mengatakan kita perlu mengerti salib Kristus, karena salib Kristus merupakan tanda abadi dari kuasa dan kasih Tuhan. Dengan memandang kepada salib Kristus, kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa satu waktu dalam sejarah dunia, Tuhan begitu mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, bahkan dirinya sendiri sebenarnya datang sebagai Immanuel, menyerahkan diri sebagai anak domba Allah, dikorbankan untuk tebusan dosa kita semua. Jadi tanda abadi akan kuasa dan kasih Tuhan. Ada banyak orang begitu dekat, begitu tahu, begitu memiliki banyak salib, tetapi mereka tidak mengenal makna salib yang sebenarnya. Seperti pada hari penyaliban, ada begitu banyak orang yang mengelilingi salib Kristus di bukit Golgota. Mereka begitu dekat, tetapi mereka tidak mengerti. Bahkan mereka mengolok-olok. Mereka tidak tahu apa artinya salib. Mereka merasa merupakan satu peristiwa, ada orang yang terkutuk, ada orang yang jahat yang tersalib. Mereka tidak mengerti bahwa yang tersalib itu adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk tebusan dosa kita. Bahkan ada banyak orang juga yang bukan saja begitu dekat tapi tidak mengerti. Ada juga yang dipaksa untuk pikul salib, seperti Simon dari Kirene. Waktu Tuhan Yesus memikul salibnya untuk keluar ke bukit Golgota, begitu lelah sebagai manusia. Kebetulan Simon berpulang dari luar kota. Dia dipaksa. Alkitab mengatakan dia dipaksa untuk pikul salib. Jadi ada banyak orang yang dekat dengan salib tapi tidak mengerti salib, memakai salib tapi tidak mengerti salib. Apalagi kalau dipaksa untuk pakai salib, dipaksa untuk pikul salib, lebih lagi tidak ada artinya. Jadi Tuhan ingin sekali supaya kita semua, terutama pada Jumat Agung, lebih mengerti akan salib Kristus. Karena tidak semua orang yang memakai salib itu orang Kristen. Orang Kristen akan menghargai salib, akan mengerti, akan menghayati, menikmati berkat salib. Tapi orang yang memakai salib belum tentu orang Kristen. Seperti ada banyak orang yang disebut orang gereja. Mereka pergi ke gereja dan mereka bukan orang Kristen. Tukang copet pun juga masuk ke gereja. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur ada kesempatan untuk kita lebih menghayati dan lebih menikmati salib Kristus pada Jumat Agung ini, karena itu merupakan tanda abadi dari kuasa dan kasih Tuhan. Itu merupakan satu kesempatan Tuhan memberitakan ke seluruh dunia bahwa satu waktu dalam sejarah dunia, Tuhan yang begitu mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya pada dia tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dia telah datang menyerahkan diri sebagai anak domba Allah. Alkitab mengatakan tidak ada yang dapat memaksakan aku untuk menyerahkan diri. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya
dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kita bersyukur saudara-saudara, dengan salib Kristus kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang begitu masih isi dunia ini, manusia yang penuh dengan dosa, manusia berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau Tuhan tidak bertindak, kalau Tuhan tidak datang, tidak ada orang yang diselamatkan. Tapi kita bersyukur dengan salib Kristus kita diingatkan bahwa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berbuat dosa, sehingga Tuhan menyerahkan diri sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk tebusan dosa kita semua. Kita bersyukur Tuhan bukan saja mengampuni kita dengan proyek keselamatan besar yang Tuhan sediakan melalui salib Kristus, tetapi juga Tuhan mempunyai rencana untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Jadi salib bukan saja merupakan tanda jalan keselamatan surgawi, tapi juga tanda jalan kelepasan dosa. Soal kita mengatakan pada waktu Yesus tersalib, bukan saja dia tersalib ganti kita, mati ganti kita, tapi Alkitab mengatakan kita juga tersalib beserta dengan Kristus. Rasul Paulus bersaksi, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Aku telah tersalib beserta dengan Kristus, dan aku hidup karena Kristus. Jadi setiap orang Kristen yang mau menghayati salib perlu menyadari, perlu mengerti bahwa kita bukan saja mempunyai Tuhan yang tersalib ganti kita, mati ganti kita, tapi pada waktu dia disalibkan, kita juga tersalib beserta dengan Kristus. Satu ayat keramat yang seringkali saya katakan, pada waktu aku sudah bangkit dari antara orang mati, kamu akan mengerti, kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi hal yang kedua, hal yang pertama tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang kedua, kamu di dalam kamu di dalam aku. Jadi pada waktu aku tersalib, kamu juga tersalib beserta dengan aku. Aku dikuburkan beserta dengan aku. Mati beserta dengan aku. Dibangkitkan beserta dengan aku. Jadi kita bersyukur Tuhan bukan saja mengampuni kita melalui jalan keselamatan melalui salib, tapi juga kelepasan dosa. Itulah sebabnya dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi tersalib beserta dengan Kristus. Ini membuat sehingga kita boleh terlepas dari dosa. Jadi kita bersyukur kita bukan saja diampuni, tapi dilepaskan melalui salib. Ada banyak orang yang suka bertanya-tanya, kenapa ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang kembali jatuh dalam dosa. Pertama, mereka masih manusia biasa. Yang kedua, mungkin juga mereka adalah orang-orang yang pura-pura mati. Pura-pura mati seperti anjing yang bisa diajar, sehingga mereka anjing-anjing itu bisa menjadi penurut yang baik sekali. Dipanggil ke sini, duduk, mati, dia pura-pura mati. Waktu disodorkan ikan goreng, dia mulai bergerak hidungnya, mau mengambil. Perintah lagi dikatakan mati, dia diam lagi, pura-pura mati lagi. Sampai 3 kali dia langsung ambil. Itulah pura-pura mati. Tapi orang Kristen yang tersalib beserta dengan Kristus bukan saja diampuni, tapi dilepaskan dari dosa. Dan kita bersyukur kita ada kesempatan kembali diingatkan untuk lebih menghayati, lebih menikmati keampunan dosa dan kelepasan dosa melalui salib. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain melalui salib Kristus. Kita bersyukur saudara, dengan salib Kristus kita boleh lebih menghayati dan lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati keampunan dosa dan kelepasan dosa. Arti salib telah begitu meluas sehingga bukan saja
bersangkut paut dengan proyek keselamatan surgawi, jalan keselamatan, jalan kelepasan dosa. Tapi Alkitab mengatakan ada banyak orang-orang yang sudah mulai menyadari bahwa kalau sampai mereka diizinkan untuk menanggung satu beban, itu merupakan salib. Soal kita mengatakan siapa yang mau menjadi murid Tuhan harus pikul salib dan ikut Tuhan setiap hari. Kalau tidak mau, maka mereka tidak akan bisa menjadi murid Tuhan. Dalam filsafat hidup Kristiani yang Alkitabiah, itu kita harus hidup sebagai milik Tuhan, hidup dengan beban yang harus dipikul, hidup dengan satu utang yang harus dibayar, dengan satu misi yang harus diselesaikan, hidup sesuai dengan hakikat kehidupan Kristiani. Jadi salah satu filsafat hidup Kristiani yang Alkitabiah adalah kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen kadang-kadang ada Tuhan izinkan ada beban yang kita harus pikul sebagai salib selama kita ikut Tuhan, selama ikut Tuhan sebagai murid Tuhan. Hidup dengan satu beban harus ditanggung. Itu merupakan bagian dari filsafat hidup Kristiani yang Alkitabiah. Jadi mungkin juga ada beban-beban yang kita seringkali merasa satu beban yang berat, tapi jangan takut. Kita bersyukur Tuhan yang memberi beban adalah Tuhan juga yang mau pikul bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa keluar dari segala masalah-masalah, termasuk masalah-masalah kita hadapi sekarang ini. Ini merupakan suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kita pikul salib bersama-sama dengan Tuhan, pikul kuk dari Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita semua boleh diberkati. Tuhan ingin sekali supaya kita semua benar-benar boleh menikmati campur tangan Tuhan dalam memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita. Juga saudara-saudara, ada satu pengertian salib yang lain juga yang seringkali kita lupa. Sementara ada begitu banyak orang yang tidak mengerti akan arti salib, mereka mengatakan bahwa dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, sementara ada banyak orang tidak mengerti arti salib, tidak peduli, acuh tak acuh, bahkan ada banyak orang juga yang menyalahgunakan salib. Ada begitu banyak orang juga yang bermegah akan salib. Rasul Paulus bersaksi, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam hal salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia ini. Jadi saudara, sementara ada banyak orang yang acuh-acuh terhadap salib, menyalahgunakan salib, ada banyak orang juga yang bermegah akan salib Kristus. Seperti saya katakan tadi, sementara banyak orang menganggap pemberitaan, pelajaran atau masalah salib dianggap sebagai satu kebodohan, tapi bagi kita yang diselamatkan, yang percaya dengan iman yang sederhana, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah. Jadi kita bersyukur masih ada begitu banyak orang yang bermegah akan salib Kristus. So, bukan saja dia menikmati kampunan dosa, tapi juga kelepasan dosa. Bahkan dikatakan tadi, kelepasan dari dunia dan segala keduniawiannya. Aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Soalnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia ini. Jadi tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagi kita. Itu rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan kita bukan saja diselamatkan, diampuni, dilepaskan, bukan saja dari dosa, tapi juga dari dunia dan segala keduniawiannya. Kita tinggal dalam dunia, tapi jangan kita tenggelam dalam dunia ini. Kita tinggal dalam dunia, tapi jangan dunia masuk ke dalam hidup kita. Segala keinginan daging,
keinginan mata, kesombongan, itu perlu disalibkan, sehingga kita bisa bersaksi seperti Rasul Paulus, aku telah tersalib bagi dunia ini, dan dunia telah tersalib bagi kita. Jadi saudara, kita bersyukur salib merupakan tanda Kristiani yang abadi, tanda Kristiani, tanda kuasa dan kasih Tuhan. Jadi saudara, pada waktu Tuhan mau menjelaskan mengenai iman Kristiani yang bersangkut paut dengan keselamatan Kristiani, keselamatan surgawi, Tuhan memberi satu ilustrasi yang sederhana sekali. Alkitab berkata, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang belantara, maka setiap orang yang memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu boleh diselamatkan. Maka begitu juga setiap orang yang menyadari mereka adalah orang berdosa, berbuat dosa, menderita karena dosa, tidak bisa selamatkan diri sendiri. Kalau saja mereka mau memandang kepada salib Kristus, menerima jalan keselamatan surgawi, mereka akan diselamatkan. Mereka akan selamat, sejahtera, dan bahagia. Pada waktu orang Israel berbuat dosa, mereka didukung dengan banyak ular-ular yang dikirim, entah dari mana, memanggut banyak orang, banyak yang mati. Mereka sudah coba dengan segala macam obat gosok, mungkin juga panggil dukun-dukun dan lain-lain, tetapi tidak berhasil. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan suruh Musa membuat satu bentukan ular tembaga, ditinggikan di atas satu bukit, dan diperintahkan kepada semua orang Israel, siapa yang dipakai ular kalau tidak mau mati, kalau mau hidup, keluar, lihat, nanti kamu akan disembuhkan. Ada banyak orang, saya yakin mereka tidak percaya. Masa cuma lihat saja bisa sembuh? Masa cuma lihat saja bisa selamat? Masa cuma lihat saja bisa tidak mati? Tapi ada banyak orang dengan iman sederhana. Mereka keluar, mereka dipakai ular, mereka keluar, mereka lihat, mereka diselamatkan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Itulah kesederhanaan iman Kristiani. Kalau kita mau diselamatkan, sederhana saja, datang kepada Tuhan, lihat salib Kristus, lihat apa yang telah Tuhan buat melalui proyek keselamatan surgawi, melalui salib. Dan siapa yang melihat, percaya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh diselamatkan, mereka boleh diampuni, dilepaskan, dan mereka boleh menikmati kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi saudara, sudah mulai kelihatan sangkutan salib Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita. Apa kita dipaksa atau terpaksa, atau apakah kita cuma pakai perhiasan salib, mempunyai salib sebagai hiasan saja, apalagi punya salib sebagai jimat, hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hanya memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat kita diampuni, dilepaskan, dan diselamatkan, dan boleh berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore.
Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.